dalam setting ibadah minggu GMKS, kita membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan yang bertajuk atau berjudul Hidup karena Iman. Live by faith. Dalam bahasa Yunani, pistis. Nah, kita kadang-kadang atau bukan kadang, sering membaca atau mendengar orang membicarakan mengenai iman dalam kaitannya dengan kata-kata yang sangat populer seperti optimis, yang negatif pesimis, yang positif realistis. Apakah beriman itu realistis? Apakah beriman itu optimis? Ya tentulah beriman tidaklah pesimis. Pesimis tidaklah beriman. Beriman tidak mungkin pesimis. Tetapi apakah memang bahwa orang yang realistis adalah orang beriman? Atau orang beriman adalah orang yang realistis? Atau apakah orang beriman adalah orang yang optimis? Atau orang optimis adalah orang beriman? Nah, kita akan membahas pernyataan-pernyataan saya tadi ini melalui pembacaan Alkitab yang kita baca dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2, dilanjutkan dengan membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, let us fix our eyes on Jesus. Kita fix our eyes on Jesus. Ya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dalam terjemahan King James Version dan juga NIV, saya memberikan penekanan. Memimpin lebih sesuai dengan sebutan author of our faith. Iman, pencipta iman kita. Marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus yang adalah let us fix our eyes on Jesus. Yang adalah pencipta iman kita dan yang penyempurna iman kita. Perfecter of our faith. Itu dalam NIV. Pencipta iman dan penyempurna iman. Yang memimpin kita, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita baca lagi dalam 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Dalam bahasa Inggris, for we walk by faith. For we walk by faith, not by sight, not by considering, not by anything except faith. For we walk by faith, not by sight. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. We live not because we think, we consider, we count, but we live because we have faith in Christ Jesus. Bapak Ibu sekalian, tema khotbah hidup karena iman, walk by faith atau live by faith, hidup karena iman. Nah, tema ini bukan hanya tema ibadah pada minggu sore ini, bukan hanya tema pada ibadah dalam rangka menyambut tahun baru atau merayakan tahun baru, melainkan sesungguhnya tema hidup oleh iman, walk by faith, adalah tema hidup orang percaya. The theme of the believer the entire time, seluruh hidupnya
seluruh hidup waktu masa dia masih hidup sebagai orang percaya, maka tema hidupnya adalah walk by faith. Kalau ditanya, bagaimana cara hidup orang Kristen? Bagaimana cara hidup orang percaya? Cara hidup orang percaya, ya percaya. Cara hidup orang beriman, ya beriman. Tidak usah cari yang lain. Caranya gimana, Pak, untuk hidup beriman? Tidak ada cara lain. Cara hidup orang beriman adalah hidup beriman. Walk by faith. Ya, live by faith. Work by faith. Study by faith. Struggle by faith. Praying by faith. Everything, semuanya by faith. Maka saya katakan bahwa tema ini not only for our Sunday service sermon team, but ini merupakan our team, the whole life team. Seluruh kehidupan kita temanya, sepanjang hidup kita temanya, yakni hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ada 3 istilah yang sangat populer yang menurut perhatian saya kadang-kadang diidentikan atau dikaitkan dengan iman, seperti yang sudah saya sempat bahas tadi di awal khotbah, yakni ada kata optimis. Optimis itu sifatnya alamiah, tidak buruk, tidak jahat, tidak buruk, namun tidak sama dengan iman. Hanya menyedihkan di dalam gereja banyak anak muda optimis. Mohon maaf, iman itu melebihi optimis. Optimis itu, optimistik itu sifatnya natural, ya, dan dia baik, namun tidak sama dengan iman. Optimis adalah yakin akan hari esok, yakin pada hari-hari ke depan ini. Kenapa? Because I have potensi. I believe my potensi. I have a big potential, and that's why I am optimist. I am optimistic. Saya menjadi optimis because I see the future. I see tomorrow, and I walked by my sight, by my potensi. Ini optimis. Dan banyak anak muda memang biasanya hidup optimis. Optimis kerja, optimis pacaran, optimis studi, optimis berdagang, optimis apa saja. Ya, ini alamiah, natural. Tetapi orang Kristen harus more than that, yaitu kita tidak hanya hidup optimis, melainkan kita hidup karena iman. Yang kedua, lawan kata optimis yaitu pesimis, tidak percaya hari esok. Tidak yakin karena terbatas. Dia tidak punya energi. He or she has no energy, no spirit to see the future. Kenapa? Dia pesimistik. Dia sangat pesimis mengenai melihat hari esok. I don't know. Apakah jemaat melihat tahun 2024 ini, 2023 ini adalah dengan pesimis karena perang Ukraine dan Rusia war, atau karena ekonomi jatuh dan banyak problem yang kita dengar. Itulah orang termakan dengan berita-berita yang menjadi pesimis. Yang ketiga yaitu realistis. Realistis itu berada di antara optimis dan pesimis. Ya, yakin akan hari esok, ya, tetapi dia mengatakan lihat situasi, lihat sikon, ya tergantung kemampuan, tergantung keadaan, tergantung penawaran. Jadi dia realistis. Kalau besok hujan, ya income kurang lah. Kalau besok cerah mataharinya, bersinar terang, ya bisnis lancar. Ini depend on the reality, depend on situation and condition. So di orang-orang realistik seperti ini, mereka depend on the situation and condition. Dan realistis. Nah, ini 3 kata yang sangat akrab dengan dunia psikologis. Nah, sekarang ada satu kata yang akrab dengan dunia teologi, yakni pistis. Yakin
bukan pada kekuatan sendiri. Yakin pada Tuhan, Ia menguatkan saya. Yakin pada Tuhan, Ia mengontrol hari esok. I believe in God who control my future. I'm not worried. Saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir because I know God is in control. Allah mengontrol segala sesuatu. Pistis. Nah, ini berbeda antara 1, 2, 3 lebih ke hal-hal alamiah, sedangkan 4 adalah hal-hal yang sifatnya spiritual, yang transcend, yang supernatural. Yang number 1, number 2, and number 3 sifatnya natural, and number 4 sifatnya supernatural. Nah, Bapak Ibu yang dikasih mengasihi Tuhan, mari kita mulai. Orang yang optimis. Orang yang optimis cenderung berpikir positif menghadapi hidup. Dia senantiasa melihat ada peluang bisnis, peluang studi, peluang kerja. Lalu ada tantangan, it's okay, we are facing the challenging. Ya, sekalipun ada tantangan, dia optimis. Memang ada hujan, tapi pasti untung. Memang ada trouble, ada handicap, pasti ada profitable. Karena ia berfokus pada kemampuan dirinya dan juga dia melihat adanya peluang-peluang yang tersedia. Ini orang optimis. I believe, I'm able, and I do anything. Ini orang-orang optimis. Tomorrow is always good. And the day after tomorrow, and always good. Ini orang optimis. Ciri-ciri orang optimis, karakteristik optimis people, yaitu merasa bahwa hal-hal baik akan terjadi di masa depan. Hal yang baik di masa depan. Lalu juga mengharapkan segala sesuatu berjalan dengan run well. Okay, run well. Semuanya berjalan dengan baik. My business, run well. My study, run well. Not well, run well. Ya. Merasa akan berhasil menghadapi tantangan. Tantangan apapun. I will be successful. Ya, I don't care the problem. I don't care the barriers. I will be successful. Saya akan berhasil. Ini namanya orang-orang optimis. Dan ini alamiah, natural. Ini orang-orang Hindu, Buddha, Islam, Kristen, orang-orang ateis pun akan berkata yang sama. Karena ini sifatnya alamiah. Ya, dan paling banyak disukai oleh para motivator. Merasa masa depan lebih cerah, terlihat cerah. Seorang ini nggak mau stres. Dia senantiasa ringan, excited hidup, excited kerja. Karena dia tahu, tomorrow is brighter than yesterday. Lalu, berpikir bahwa hal-hal yang baik dapat datang dari peristiwa sekalipun negatif. Ya, dia berpikir, sekalipun negatif, sekalipun masalah, sekalipun ada kesulitan, akan datang, matahari akan terbit di balik awan. Ya, ini orang optimis. Matahari akan bersinar terang. The sunshine coming up. Ya, after sorrow. Setelah kesulitan, setelah sakit, setelah menderita, muncullah terang. Ini optimis. Nah, kita perhatikan tingkatan optimis. Nah, ini tolong diberi perhatian. Tingkatan optimis. Yang rendah itu rendah dalam hal optimistiknya, ini confidence-nya itu rendah. Maka orang seperti ini orang lemah. Ya, weak people, lemah, orang yang lemah. Ini not good. Tidak bagus. Lalu yang menengah kadang-kadang confidence. Ini alamiah. Saya dan saudara sometimes kita confidence. Ya, facing problem, ada challenges, ada tawaran, offer apa. Kita kadang-kadang confidence, dan kadang-kadang kita tidak percaya diri. Ini alamiah. Yang tinggi sering confidence, sering percaya diri. Ini saya katakan bahaya. Ini hasil penyusunan skala penilaian saya, menurut saya. Skala tingkat optimisme seseorang. Kalau tinggi, saya mengatakan ini bahaya. Orang terlalu bisa overconfidence. Ya, overconfidence. Ini sometimes tidak realistis.
Ya, dan orang seperti ini selain tidak realistis, kadang-kadang untuk orang percaya, orang Kristen tidak mau lagi bertanya pada Tuhan karena terlalu confidence. No need asking God. Ya, tidak bertanya pada Tuhan lagi, nggak perlu. Karena I believe, I'm confident, saya percaya diri. Self confidence-nya kuat sekali. Dan ini saya katakan sangat danger, berbahaya. Lalu yang paling tinggi, sangat tinggi, terlalu confidence. Ini yang namanya angku, ya, arrogant, terlalu confidence. Sometimes orang no need others, nggak perlu pertolongan orang lain. Even no need prayer, nggak perlu doa. No need fasting, nggak perlu. Karena dia percaya, terlalu percaya. Inilah tingkat optimisme yang paling tinggi, yang saya sebut sudah mengandung dosa. Dari rendah sampai ke tinggi. Saya nggak tahu, Bapak Ibu sekalian, di mana letaknya. Kalau kita orang optimis, kita ini sangat tinggi confidence-nya, atau sangat rendah. Dua-dua negatif, dua-dua tidak benar. Yang normal itu kadang-kadang confidence. Karena ya kita alami ya, natur. Dan kita kontrol, jangan sampai sangat tinggi. Akhirnya enggak perlu lagi pertolongan. Kita terlalu percaya diri. And ourself become our idol. Be careful. Ya, ourself becomes our idols. Hati-hati. Lalu yang kedua, kita evaluasi optimis ini dalam terang Alkitab. Tuhan mencela orang yang high optimis. Hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana sini kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Terlalu percaya diri. Kami akan tinggal ke sana. Kami akan berdagang dan mendapat untung. Terlalu overconfidence. Too confident. Terlalu confident. Nah, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki. Yakobus pasal 3, James chapter 4 verse 13 until 16. Hendaknya we should say, if God allow us, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu megahkan diri, menyombongkan, boasting dalam congkakmu, dalam arogansimu. Semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah. Ini salah, memang salah. Terjemahnya lebih tepat dalam King James Version. Ini adalah evil, jahat. Orang yang too optimistic, too optimis adalah jahat. Envy, envy, evil. Orang yang jahat. Ya, terlalu optimistik. Artinya, no need God, no need praying, no need others. I by myself, do anything by myself. Ini orang-orang yang menurut Alkitab adalah orang-orang yang evil, jahat. Nah, sekarang bagaimana dengan orang pesimis? Orang pesimis, orang yang bersifat tidak memiliki harapan baik. Cenderung khawatir, khawatirnya keliru ya, khawatir, no W. Merasa kalah sebelum perang, rugi, enggak lah, saya enggak mau bisnis, pasti rugi, wah pasti celaka, saya takut, pasti celaka. Orang-orang yang mudah putus asa adalah orang-orang pesimis, belum berperang sudah mati. Ciri-ciri orang optimis yaitu tidak akan mengejar apa yang diinginkan, karena merasa tidak mampu, ya pasti gagal, enggak perlu dikejar. Orang-orang seperti ini kuliahnya harusnya hanya 5 tahun, jadi 60 tahun. Jadi 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Karena memang tidak ada energi. Ya, kalau dia berhasil, dia kaget. Berhasil saya. Dia kaget kalau dia berhasil. Kenapa? Karena memang dia underestimate. Dia tidak punya self-confidence. Dia pun tidak percaya akan berhasil. Tapi kalau dia tiba-tiba lulus, berhasil, dia kaget. Kok bisa lulus gitu ya? Ini nama orang-orang pesimis. Selalu berfokus pada sisi negatif. Dirinya, kelemahannya, kesalahannya, situasinya. Dia terus melihat dirinya sendiri sebagai akar dari pada nasibnya yang tidak baik. Nah,
kalau kita lihat tingkat pesimistis seseorang, saya lihat skala dari rendah, jarang, ini alamiah. Kita ada aspek pesimistik pada kita, ini rendah. Semestinya kita rendah. Karena ini sifatnya wajar, alamiah. Apa bisa ya? Apa mampu saya? Tapi kalau saya melihat, ini Goliat besar sekali. Ya, tapi Daud tidak pesimistis. Daud tidak juga optimis. Tapi Daud beriman. Beda ya. Ada yang kemudian mendengar. Kadang-kadang pesimis. Kadang-kadang ini lemah. Kadang-kadang pesimis. Lalu banyak. Tinggi ya. Sering pesimis. Ini bahaya. Sering pesimistik. Ini bahaya. Dan yang paling tinggi selalu pesimis. Semuanya pesimis. Wah, bersahabat dengan orang seperti ini atau melayani Tuhan di gereja dengan orang-orang yang sangat tinggi tingkat pesimistiknya, orang ini senantiasa mengganggu panitia, mengganggu yayasan, mengganggu kepengurusan, mengganggu komunitas. Karena dia pasti mengganggu. Pak, nggak mungkin lah. Sudahlah, kita nggak usah memaksakan diri, Pak. Ini nggak mungkin, Pak. Ini namanya dosa dan sakit. Bapak, Bu, kondisi pesimis ini mengganggu kesehatan mental. Karena akan ada kecemasan berlebihan. Dan ini pemicu depresi. Ya, menstimulate to be depression. Ya, berkata buruk pada diri sendiri. Selalu bicara buruk pada diri sendiri. Saya memang lalai, saya orang tidak berdaya. Saya memang bodoh. Selalu memikirkan skenario. Kalau nanti nggak lulus. Kalau nanti nggak untung. Kalau begitu, ini skenario terburuk yang dia pikirkan. Dia tidak pernah memikirkan skenario terbaik dan skenario lulus. Dia senantiasa dikuasai oleh skenario buruk. Orang-orang seperti ini sangat rawan. Boleh jadi ada di antara atau di lingkungan kita bekerja, bergereja, dan melayani. Nah, sekarang evaluasi firman Tuhan terhadap orang-orang pesimis. Orang pesimis sebenarnya orang yang tidak mengakui karya Allah. Allah itu kreatif dan setiap orang, setiap insan Allah ciptakan dan kelebihan-kelebihan. Dan orang pesimis tidak menemukan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Talenta, apalagi karunia. Orang-orang Kristen pesimis sangat tidak menghargai karunia Roh Kudus. Orang-orang pesimis pada umumnya sangat tidak menghargai talenta, tidak menghargai pemberian Tuhan. So, ini orang-orang yang tidak patut, ya, tidak patut. Nah, pesimis ada juga kaitan dengan khawatir. Dalam Matius pasal 6 ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, atau akan apa yang hendak kamu minum. Dalam ayat yang ke-34, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan khawatir, jangan pesimistis. Walaupun tentu, khawatir itu adalah juga sama. Skala khawatir. Rendah kekhawatirannya, sedang kekhawatirannya, tinggi, sangat tinggi pasti dosa. Dan tinggi agak sudah memulai masuk ke pintu dosa. Kalau masih khawatir sifatnya kadang-kadang ini natural. Dan kita harusnya rendah kekhawatiran. Dan tak seorang pun yang mampu rendah level atau tingkat kekhawatiran rendah. Itu hanya orang beriman dan hanya orang yang beroleh firman. Tanpa firman, kita tidak mungkin rendah dalam skala penilaian derajat kekhawatiran. Bapak, Bu. Lalu firman Tuhan, bangunlah, hai kamu yang tidur. Bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini panggilan Tuhan untuk orang-orang yang khawatir. Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini Injil untuk orang-orang pesimis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita ke realistis. Singkat saja, realistis adalah orang yang menyadari apa yang dapat dilakukan, apa yang tidak dapat dilakukan. Oke, realistis. I can do it, I can't do it. Saya menerima hasil sesuatu keadaan ya dan kemampuan yang sebenarnya. Itu saya terima.
Karena memang itu kemampuan saya lulus dengan nilai 7, saya lulus dengan nilai B. Ya oke, saya tahu ini realistis, saya nggak perlu susah. Dan tidak suka memaksakan standar. Lawannya dengan orang idealis. Orang idealis memberi nilai pada dirinya sendiri 10. Orang realistis memberi nilai pada dirinya sendiri 7, 8. Ya. Kalau orang pesimis memberi nilai pada dirinya sendiri, yaitu apa? 2, 3. Yang idealis hampir sama dengan optimis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, mana? Jadi kalau saya memberi penilaian demikian, ada orang-orang di gereja yang kelihatannya menerima keadaan rugi, gagal, pasrah. Ya, dia terima. Boleh jadi bukan karena dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Mungkin orang-orang seperti realistis. Jangan bilang orangnya beriman betul ya. Ditinggal meninggal oleh mama papanya, dia tegar. Mungkin bukan karena iman, tapi karena dia orang realistis. Ya. Atau ada kasus lagi, ada kasus yang kedua. Orang realistis juga tidak merasa tertekan karena mereka menyadari keterbatasan mereka dan mengakui adanya hukum kodrati dan adi kodrati. Ya, ini kan kodrati, Pak. Ya, saya terima. Sehingga ada juga mungkin belum tentu juga orang-orang Kristen menerima keputusan Tuhan. Misalnya gagal, ada kematian orang terdekat. Kemungkinan mereka mengakui adanya hukum di luar kemampuan mereka. Mereka pasrah. Enggak apa-apa. Enggak begitu berat duka citanya. Bukan karena mereka kuat iman, tapi karena mereka orang yang realistis. Ya, mereka pasrah, tapi mereka tidak sama dengan berserah. Surrender. Pasrah saja mereka. Dan oke saja. Ini namanya orang realistis. Jangan bilang orang rohani, orang-orang yang kuat dalam iman. Tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebelum melangkah lagi lebih jauh tentang topik hidup oleh iman, saya sudah memaparkan bagaimana seperti apa orang yang optimis, orang yang pesimis, orang yang realistis. Sekarang kembali, orang yang pistis, orang yang hidup karena iman, walk by faith. Klarifikasi tema. Hidup oleh iman berbeda dengan confidence. Tidak sama dengan percaya diri. Karena kalau percaya diri, percaya potensi diri. Sedangkan iman bukan percaya pada potensi diri. Iman percaya pada firman Tuhan. Yang kedua, fideistik atau fideisme. Fideistik adalah iman yang tidak mengakui rasio. Iman murni katanya tidak ada unsur akal budi. Ini saya sebut iman buta atau fideistik. Iman is not fideistik. Iman tanpa alasan. Ya, saya percaya. Percaya apa dasarnya? Saya percaya. Muncullah yang ketiga, iman otosugesti. Tidak sama, iman tidak sama dengan otosugesti. Membangkitkan semangat, saya bisa. You can do. Ya, dorongan dari dalam diri sendiri. Saya bisa. Kamu bisa. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Ini namanya otosugesti. Jangan bilang ini orang gereja. Walaupun disebut dalam gedung gereja. Kalau saya bisa, masa kamu nggak bisa? Kalau kamu bisa, saya pun bisa. Ini namanya otosugesti. Ini tidak termasuk dalam kaitannya dengan iman. Ya. Iman itu sebenarnya karena firman. Firman itu karena grace, karena anugerah. Faith because of God's word, firman Allah. Firman Allah karena God's grace. God's grace mendatangkan firman, firman mendatangkan iman. Inilah yang kita akan gali berikut. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kita sekarang baru melangkah pada tahun 2023. Mari kita berpikir, apakah iman kita mengalami kemajuan selama tahun 2022? Atau iman kita stuck? Atau iman kita merosot, mundur, tidak maju-maju? Mari kita gunakan kesempatan sebelum melangkah ke jam-jam berikut dan hari-hari selanjutnya. Senin, Selasa, Rabu, tanggal 2, tanggal 3. Sebelum melangkah, ayo kita berhenti sejenak. Mari kita melihat apakah iman kita mengalami kemajuan. Apakah iman kita
menuju kepada kesempurnaan seperti yang Kristus sebut dalam Ibrani pasal Hebrew chapter 12 verse 2, ke arah kedewasaan dan ke arah kesempurnaan. Nah, kemajuan iman selalu berhubungan dengan firman. Sekali lagi, kemajuan iman selalu berhubungan dengan firman. Maka tidak mungkin orang mengalami kemajuan iman tanpa firman. Orang yang malas mempelajari firman, pasti dia tidak mengalami kemajuan iman. Tidak akan ada pertumbuhan iman. Karena pertumbuhan iman, kemajuan iman hanya berkaitan erat dengan firman. Maka no firman, no iman. Kaya firman, memperkuat iman. Bapak Ibu sekalian, mari kita memperhatikan indikator-indikator kemajuan iman melalui firman Allah. Seperti apa indikator-indikator orang yang imannya maju ke arah kesempurnaan, sebagaimana yang Kristus maksudkan. Dia sebagai perfector, dia sebagai creator of faith. He is a creator of our faith, and also he is a perfecter of our faith. Mari kita mulai yang pertama. Karena iman, kita mengerti. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, yaitu pohon, tanah, laut, pulau, apa yang kita telah lihat, terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, yaitu Allah. Firman Allah, Allah dan firman-Nya. Kita mengerti iman, karena iman kita mengerti. Bukan hanya mengerti apa yang kita lihat, tetapi mengerti apa yang ada di balik yang kita lihat. Ini namanya modern science, lebih daripada ilmu pengetahuan. Hidup sejauh ilmu pengetahuan sangat miskin. Hidup sejauh sains, sejauh ilmu, sejauh pengetahuan sangat terbatas. Tapi hidup melampaui ilmu pengetahuan, yaitu iman, kita hidup lebih daripada keterbatasan. Itulah poin yang saya sampaikan. Ya, saya sudah jelaskan. Orang tidak beriman hanya mengerti apa yang dapat dilihat, yaitu ciptaan. Ya, semua yang dapat dilihat oleh mata. Namun yang beriman, karena iman, dapat mengerti yang tidak dapat dilihat, yaitu si pencipta. Inilah iman. Iman because of faith. By faith, we understand. By faith, we understand. Memahami, mengerti firman. By faith. Yang kedua, karena iman, kita mempersembahkan yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Saya sudah sangat jengkel berkali-kali mendengar orang berbicara, mari kita memberikan persembahan yang terbaik, terbaik, terbaik. Omong kosong, omong kosong, omong kosong. Ya, tidak ada yang terbaik. Dalam Alkitab pun tidak pernah ada persembahan yang terbaik. Yang ada persembahan yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Persembahan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Bapak Ibu, saya begini. Saya kalau menerima sesuatu yang saya kehendaki, saya senang. Tapi kalau saya menerima sesuatu yang saya tidak kehendaki, ya saya nggak senang. Saya pasti senang menerima yang saya mau. Dan Tuhan pun menerima yang Tuhan mau. Mari kita perhatikan. Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Korban yang lebih baik daripada korban Kain itu apa? Mempersembahkan hewan-hewan dan mempersembahkan darah dari hewan. Ini better karena dia tipos daripada persembahan darah Kristus Yesus. Persembahan Kristus. Kalau persembahan Kain kan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, istilahnya apa? Istilahnya bukan soal persembahan yang terbaik, melainkan persembahan yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Mari memberi kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Demikian pula iman Abraham. Karena iman, Abraham mempersembahkan Ishak yang ia telah terima, setelah di mana ia telah terima menerima janji itu. Dia sudah berdoa, mereka sudah berharap janji Allah akan adanya seorang anak bagi Abraham dan Sarah.
Dan bertahun-tahun ditunggu-tunggu. Lalu Tuhan menjawab. Namun setelah Tuhan jawab, Tuhan minta, tolong persembahkan. Dan Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini iman yang bagi saya nggak luar biasa sih. Iman yang lebih daripada lazimnya. Kenapa? Kita memberi persembahan manusia kepada Allah. Ini Abraham mau menyembelih anaknya sendiri. Dan anak itu adalah permohonannya bertahun-tahun. Satu-satunya lagi diberikan kepada Abraham dan Sarah. Tetapi tatkala Allah meminta, maka karena iman mempersembahkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Itu poin yang kedua. Iman itu memberikan persembahan yang semaunya Allah, bukan semaunya saya, bukan seterbaiknya saya, seterbaiknya kita. Salah dan keliru. Harusnya yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, karena iman, kita dimampukan hidup berkenan kepada Allah. Kita ingat yang namanya Henokh. Karena iman, Henokh terangkat ke sorga. Supaya ia tidak mengalami kematian. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Lalu ayat 6, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Without faith, there is no anybody who pleasing God, yang menyenangkan Allah. Nggak mungkin. Tidak mungkin. By faith, hanya oleh iman, maka kita hidup berkenan kepada Allah. Jadi, tanpa iman ini, sesuatu yang berurusan dengan Allah. Saya mau hidup berkenan, bukan karena kita berkomitmen punya kalkulasi, tapi karena kita beriman kepada Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang hidup melakukan kehendak Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang melayani Allah. Tanpa iman tidak mungkin ada seorang yang mentaati Allah. Tanpa iman. Iman itu memampukan kita hidup berkenan kepada Allah. Ini poin yang ketiga. Iman memampukan orang percaya hidup berkenan kepada Allah. Yang keempat. Karena iman, kita taat melakukan kehendaknya. Sekalipun masih kurang jelas. Sekalipun I can see, but I obey. Seperti yang dialami oleh Nuh. Karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Bahwa dia disuruh membuat bahtera di atas bukit. Membuat bahtera on the mountain, on the hill, on the top of hills. And membuat bahtera. Noah membuat bahtera on the top of hills. How can? Bagaimana mungkin? Nggak ada air, nggak ada sungai, nggak ada laut, nggak ada air bah. Tapi dia taat mempersiapkan bahtera. Why? Because Noah has a faith, and he was seeing by his faith. He was seeing by his faith. Mari melihat jangan hanya dengan mata. Kalau melihat dengan mata kita is very limited. Tapi if we see by our faith, we can see God. We can see God's plan. We can see God's wonderful, God's magic, God's glory. Kita melihat. Dan itu yang membuat kita obey. Nuh taat. Walaupun kelihatannya impossible. Demikian pula dengan iman Abraham. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri. Lalu ia berangkatlah ke negeri yang di mana dia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. He didn't know the certain place yang dia pergi tuju. Tapi dia obey, dia dengar suara Tuhan dan dia taat. Iman kita adalah iman yang membuat kita taat kepada kehendak Tuhan. Tanpa iman, nobody obey. There is no obedience without faith. Tidak pernah ada ketaatan tanpa iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kelima. Karena iman kita diam di tempat asing. Namun di tempat yang dijanjikan Tuhan. Sometimes God allows us
untuk tetap diam. Diam. Di mana? Di tempat yang asing. Coba kita baca ayat 10 dari Hebrew chapter 11. Karena iman ia, yaitu Abraham, diam di tanah yang dijanjikan. Seolah-olah di suatu tanah yang asing. Dia strange. Ya, dan dia pun stranger di tempat itu. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan di yang kelima ini. Karena iman, Abraham diam, taat dan diam di tempat yang Tuhan minta dia diam. Karena iman, kita diizinkan Tuhan diam di tempat yang tidak subur Tuhan, di tempat yang gersang Tuhan, tempat yang tiada berair, tempat yang kering kerontang Tuhan. Suruh kami diam di tempat yang kering. Kami tidak di tanah basah. Kami mau melayani Tuhan di tanah basah. Kenapa Engkau mengutus kami di tanah kering? Saya waktu melihat beberapa misionaris Indonesia yang ada di Afrika Barat, West Africa, di Guinea-Bissau. Saya sungguh melihat keseriusan dan ketulusan mereka. Tinggal di negara kering. Tinggal di negara yang paling miskin. Membawa 2 anak, Pak Sianturi, Pak Bambang, Pak Titus. Membawa keluarga mereka di Guinea-Bissau, negara termiskin. Diam di sana. Tetapi tanah yang dijanjikan. Dimanapun kita ditugaskan Tuhan melayani Tuhan, kita diam di sana. Karena itu tanah perjanjian Tuhan. Ya. Dan yang kedua, Abraham diam dengan Yakub dan Ishak yang menjadi ahli waris. Abraham melihat generasi anak-anaknya pada masa depan, anak-anaknya. Ya, melihat anak-anaknya walaupun di tanah yang gersang, tanah yang asing, nggak ada harapan, nggak ada masa depan, tapi taat pada suara Tuhan, taat pada pimpinan Tuhan. Maka dan Abraham melihat the future, melihat masa depan. Mereka untuk sementara tinggal di kemah-kemah dengan Ishak dan Yakub, anak-anak cucunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini karena iman. Mari kita tinggal diam. Mungkin kita ada sekarang ini di satu lembaga, satu gereja, satu yayasan, satu tempat yang di mata dunia adalah asing. Tetapi ingat, kalau itu perjanjian Tuhan bagi kita, perjanjian Tuhan bagi saudara, that's the covenant of God for you. Mari kita tetap abide, tetap diam, dan tetap setia kepada Tuhan. Yang keenam, karena iman kita beroleh kekuatan khusus, sekalipun tidak sesuai dengan hukum alam. Karena iman, kita beroleh kekuatan khusus. Sekalipun tidak masuk akal. Kenapa? Karena iman, ia juga, yaitu Abraham dan Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Secara alamiah, Sarah sudah tidak mungkin pregnant. Secara alamiah, nggak masuk akal, nggak sesuai dengan hukum penalaran. Tidak mungkin, karena dia sudah tua. Ya, Sarah sudah tua dan tidak mungkin melahirkan seorang anak lagi. Tapi karena iman, maka Abraham dan Sarah beroleh kekuatan khusus, special strength, kekuatan khusus. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang dalam Tuhan yang membuat wajib, cacat, tapi dipakai Tuhan. Lemah, tapi dipakai Tuhan. Terbatas, tapi dipakai Tuhan. Banyak kesulitan, tetapi dipakai Tuhan. Inilah dia, iman. Kita beroleh kekuatan khusus di tahun 2023 ini, 24, 25. We have special strength because of faith. By faith. Mari Bapak Ibu. Yang ke-7. Karena iman, kita memandang jauh ke depan. Kalau hanya karena mata memandang hanya sejauh mata memandang. Tapi memandang dengan iman, melampaui yang dipandang oleh mata. Bapak Ibu, karena iman, maka Ishak mengambil sambil memandang jauh ke depan, vision. Lalu memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Dia melihat ke depan, jauh ke depan. Mari menjadi orang tua yang melihat
melihat anak-anak dan cucu kita jauh ke depan sebagai perjanjian Allah yang tidak pernah berkesudahan. Itulah orang tua yang responsible, yaitu melihat imannya tak berkesudahan pada anak, cucu, cici, cece, cocot ke depan. Mari kita memandang jauh ke depan seperti iman Ishak memandang jauh ke depan. This is a vision. Jangan visi 1 tahun, 2 tahun. Jangan berpikirlah Bapak Ibu studi hanya mikir supaya kerja. Jangan, itu konyol dan sempit. Saya berpikir studi untuk dengan saya dengan Bapak Ibu menyelesaikan master manajemen, master konseling, master teologi, doktor teologi. Lihatlah 50 tahun ke depan. Lihatlah 40 tahun ke depan. Jangan hanya lihat tahun depan kalau saya tamat saya bisa mendaftar dan kerja di sini. Sempit sekali. Itu bukan memandang ke depan. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat jauh ke depan. Generasi yang diberkati oleh Tuhan. Generasi masa depan yang berkesinambungan. Yang tahtanya tidak pernah berkesudahan. Memimpin dunia melalui pemberitaan firman Tuhan. Yang ke-8. Lagi 3. Karena iman, kita menolak kehormatan tanpa Tuhan. Dan menolak kesenangan dari dosa. Dalam ayat 25. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putih Firaun. Statusnya anak putih Firaun. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Orang yang mengalami kemajuan, ini indikator yang ke-8. Mengalami kemajuan ke arah kesempurnaan iman oleh karena Kristus menyempurnakan iman. Yang ke-8 indikatornya makin tidak suka dihormati oleh manusia. Tanda-tanda orang yang mengalami kemajuan iman yaitu makin tidak suka dihormati oleh manusia. Orang yang masih suka haus dan gila hormat, gila terima kasih, gila hormat dari manusia dalam setting pelayanan. Maka saya mengatakan orang itu tidak mengalami kemajuan iman. Dan juga yang kedua, karena iman menolak kesenangan dari dosa. Menolak kesenangan dari dosa. Kesenangan-kesenangan yang ada aspek dosa ditolak. Itu orang beriman. Bagaimana hidup beriman? Tolak hal-hal yang mengandung dosa. Semua entertainment yang ada aspek sinful, ada aspek dosa, kita orang percaya menolak karena iman. Because by faith I rebuke sinful pleasure. I rebuke any sinful pleasure. Kita harus berani menolak semua kesenangan duniawi yang sangat akrab dengan dosa. Ke-9. Karena iman, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Wow. Karena ini orang banyak suka ini. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi saya sengaja ditempatkan pada bagian yang ke-9, bukan nomor 1. Dan Alkitab pun menempatkannya pada bagian terakhir. Pada ayat yang ke-32 sampai 34. Karena iman kita menaklukkan musuh-musuh, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa seperti Daniel, Sadrak dan Abednego, memadamkan panah api yang dahsyat, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing, mengenang kemenangan demi kemenangan. Memang tidak pernah ada kemenangan yang sejati. Tidak pernah ada kemenangan yang sesungguhnya tanpa iman. Imanlah make us to be glorious and to be victorious. Menjadi orang yang menang. Menjadi orang menang. Tidak mungkin tanpa iman. Karena kemenangan kita, peperangan kita, bukan peperangan melawan darah daging. Bukan peperangan melawan roh, peperangan melawan hal-hal yang sifatnya politik, hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tapi peperangan yang sejati, peperangan yang sesungguhnya adalah melawan penghulu udara, roh-roh di angkasa, roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Itulah musuh sesungguhnya manusia dan khususnya orang percaya. Dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan karena kita beriman. Kita memiliki iman. By faith. Hanya oleh iman. Only by faith. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang terakhir.
Alkitab begitu jujur dan seimbang, terlihat seimbang sekali. Karena iman kita menderita. Tadi karena iman kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekarang karena iman kita menderita dalam kesulitan, dianiaya, bahkan dibunuh. Mari kita perhatikan ayat yang ke-36 sampai 37. Karena iman kita diejek, kita didera, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari. Entah, bukan lempar dengan roti dan bukan lempar dengan uang. Lempar dengan batu. Digergaji, dibunuh dengan pedang, menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Sudah sekitar 7-8 tahun, saya sudah menghayati pekerjaan Tuhan pasti cenderungnya, memang dalam kesesakan, dalam kekurangan biaya. Memang pekerjaan Tuhan pasti kekurangan. Karena kita bekerja, dan karena Tuhan mau menyatakan bahwa pekerjaannya tidak bergantung pada dana. Pekerjaannya tidak bergantung pada orang. Pekerjaan Allah tidak bergantung pada lembaga. Pekerjaan Allah tidak bergantung pada stay free. Pekerjaan Allah tidak bergantung pada dana, biaya, kepada uang. Tapi pekerjaannya bergantung pada Allah sendiri. Maka memang pekerjaan Tuhan pasti dikaitkan dengan kekurangan, dengan kesesakan, kesulitan. Itulah yang kita hadapi. Nah, tetapi karena iman kita diejek. Ya, Kristenan. Kita dihina, kita didera, kita dibelenggu, kita dimarginalkan, kita nak digubris. Orang merebut uang negara atas nama agama A, B, C, dan Kristen diam. Kenapa? Tidak terlibat dalam perebutan uang negara. Ya, kita tidak ikut korupsi atas nama agama. Kita tidak korupsi dan diam saja. Dan orang menggunakan uang untuk apa? Membangun kerajaan pribadi, membangun organisasi-organisasi. Tapi karena iman, kita memang harus menderita. Bukan tidak mendapat dukungan dana dari hasil korupsi. Bapak Ibu, ini balance sekali ya. Ada 10 parameter, 10 indikator yang namanya orang percaya mengalami kemajuan, proses ke arah kedewasaan dan ke arah kesempurnaan iman. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan. 1. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Ini dengar baik-baik, camkan. Apapun, sebagai orang percaya, apapun tanpa iman, we do anything without faith, dosa, sin, pasti dosa. Dan yang kedua, segala sesuatu tanpa iman tak mungkin terlaksana, nggak pantas, nggak layak, tidak pantas, tidak layak, dan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi tanpa iman. Tanpa iman pasti dosa, dan tanpa iman pasti tidak mungkin. Sebagai orang beriman, ya, bagaimana hidup beriman? Mari beriman, hidup oleh iman. Bagaimana kita hidup beriman? Sebagai orang beriman, hidup beriman karena iman. Nah, hubungan Tuhan dengan kita orang percaya adalah hubungan antara firman dan iman. Firman dan iman. Hubungan utama yang mendasar. I am and my God is firman dan iman. Allah berkomunikasi kepada kita dengan firman dan kita berkomunikasi dengan Allah dengan iman. Kita berkomunikasi dengan Allah by our faith, praying, kita doa by faith. Kita mengkomunikasikan hati kita kepada Allah dengan iman. Allah mengkomunikasikan hatinya kepada kita dengan firman. Karena itu perjumpaan sejati antara orang percaya dan Allah, yaitu perjumpaan antara firman dan iman. Tidak mungkin ada iman tanpa firman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang berikut, iman pistis bukan optimis, bukan fideistis, bukan autosugesti, bukan juga hanya realistis. Iman melampaui optimis. Optimis tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi tidak salah. Ya, fideistik itu sesuatu yang kontraproduktif, yang iman palsu. Realistis terbatas. Kita hidup oleh iman karena firman.
Tuhan memimpin kita, Tuhan menciptakan iman, dan Tuhan menyempurnakan iman. He is the God of our faith, Allah iman kita. Tapi dia juga adalah penyempurna iman kita. Dia yang buat iman, dia yang sempurnakan. Ini kesempurnaan, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia yang ciptakan iman kita. Because he is the creator of our faith. Dalam Ibrani Hebrew chapter 12 verse 2. And not only creator of our faith, but also he is the perfecter of our faith. Dia yang menyempurnakan iman kita. Akhirnya Bapak Ibu sekalian. Dari Ibrani pasal 11 dan 12. Indikator untuk menunjukkan kita menuju pada kesempurnaan iman. Itu satu. Makin tertarik dengan hal-hal rohani. Ini konklusi implikasi ya. Kalau kita makin tertarik dengan hal-hal spiritual, interesting ya dengan hal-hal spiritual, itu indikator kita menuju ke kesempurnaan iman. Tapi kalau kita makin tertarik dengan hal-hal duniawi, kita makin jauh dari iman. Makin mengenal Tuhan, makin taat, semakin taat kepada Tuhan sekalipun dalam keterbatasan dan kesulitan. Makin suka melakukan kehendaknya, dan makin mengalami yang melampaui hukum rasio, makin menghindari kehormatan dari manusia, makin menolak kesenangan dosa, dan makin menaklukkan dunia, terus menang. Orang beriman terus menang, walaupun dianiaya. Orang beriman pasti menang, walaupun dalam kesulitan, keterbatasan, kekurangan, dan bahkan mungkin dirugikan, atau dianiaya, dicelah, tapi kita terus menang. Karena kemenangan kita kemenangan yang sesungguhnya, bukan kemenangan lahiriah. Yang terakhir, makin tidak disukai oleh dunia. Itulah indikator-indikator orang menuju pada kesempurnaan iman. Makin tidak disukai dunia. Atau dengan kata lain, makin dibenci oleh dunia. Ya Tuhan, tolonglah kami, kuatkan iman kami. Amin.